Assalamualaikum adik-adik semua. Selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Kali ini mari kita cari tahu perbedaan antara SMA, SMK, dan MA/MAK. Kalian mau lanjut kemana nih setelah lulus SMP? Apakah benar SMA berpeluang besar masuk perguruan tinggi negeri? Apakah benar SMK masih bisa lanjut kuliah? Apakah benar MA/MAK hanya belajar agama Islam? Mari kita simak video berikut. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like. Kemudian share pada teman-teman kalian semua. SMA atau sekolah menengah atas adalah sekolah umum yang terdiri dari kelas 10 sampai 12. Di jenjang SMA, kamu nantinya akan memilih lagi pengelompokan mata pelajaran berdasarkan minat serta kemampuan akademis. Pada kurikulum 2013, pengelompokan tersebut dinamakan peminatan dan sudah dimulai dari kelas 10. Penjurusan atau peminatan di jenjang SMA ada 3, yaitu MIA, IIS, dan IBB. MIA atau Matematika dan Ilmu Alam adalah peminatan yang lebih fokus kepada mata pelajaran ilmu alam. Yang lebih spesifiknya, kalian akan menerima materi tentang fisika, kimia, biologi, serta matematika yang tentunya matematika dalam jurusan ini sudah dirancang sespesifik mungkin dan lebih cocok dengan ilmu alam. Kemudian, untuk peminatan IIS atau ilmu-ilmu sosial, penjurusan atau peminatan ini terfokus kepada mata pelajaran ilmu sosial dan humaniora. Yang spesifik diajarkan adalah ekonomi, geografi, sejarah, serta sosiologi dan antropologi. Dan ada juga matematika. Dalam jurusan ini, matematika telah dirancang untuk lebih sejalan dengan ilmu sosial dan humaniora. Selanjutnya, peminatan IBB atau Ilmu Bahasa dan Budaya. Penjurusan atau peminatan ini terfokus kepada mata pelajaran bahasa dan sastra seperti Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, serta bahasa asing. Nah, untuk bahasa asing ini ada berbagai macam. Ada yang merupakan bahasa asing wajib dan pilihan. Biasanya tergantung sekolah masing-masing. Pilihannya bisa berupa bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, dan lain-lain. Meski di penjurusan dan peminatan lain ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pada penjurusan ilmu bahasa ini, kamu akan mendalami bahasa-bahasa tersebut secara lebih spesifik dan mencakup ranah sastra juga. Itu dia sekilas peminatan dan penjurusan yang ada di SMA. Selanjutnya, SMK. Pada SMK, terdapat banyak sekali peminatan atau penjurusan sesuai sekolah yang kamu tuju. Ada tentang teknik konstruksi dan properti, ada tentang teknik komputer dan informatika, teknik mesin, teknologi tekstil, teknik ketenaga listrikan, tata kecantikan, teknik perkapalan, tata busana, teknik geomatika dan geospasial, teknik industri, bisnis dan pemasaran, usaha perjalanan wisata, teknik grafika, teknik otomotif, teknik elektronika, teknologi pesawat udara, akuntansi dan keuangan, manajemen perkantoran, perhotelan, dan masih banyak sekali peminatan atau penjurusan yang ada pada SMK. Selanjutnya, ada perbedaan dari segi pembelajaran. Antara SMA dengan SMK ini berbeda. Kalau SMA sifatnya umum, SMK jauh lebih spesifik. Perbedaan yang paling mencolok antara SMA dengan SMK adalah porsi teori dan praktik. Di jenjang SMA, teori cenderung lebih banyak daripada praktik. Sedangkan di SMK, praktik jauh lebih banyak daripada teori. Jenjang SMK juga menitik beratkan pada persiapan siswa untuk menghadapi dunia kerja. Jadi, secara umum, SMK lebih mengasah skill ketimbang SMA. MA/MAK. Madrasah Aliyah atau MA
dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK sebenarnya mirip seperti SMA dan SMK. Namun ada kekhasan tersendiri untuk MA dan MAK, yaitu penambahan porsi untuk pendalaman pembelajaran agama Islam. Di kedua jenjang ini, peran Kementerian Agama juga jauh lebih besar, karena turut menentukan bahan ajar dalam pendidikan agama Islam. Mata pelajaran yang spesifik dalam jenjang ini adalah Al-Quran dan Hadis, Akidah dan Akhlak, serta Fikih. Itu dia sekilas tentang MA dan MAK yang mirip seperti SMA, SMK. Jadi harus pilih jenjang yang mana dong? Nah, kalau ini kembali ke diri kamu sendiri. Jika kira-kira kamu belum memutuskan bidang ilmu yang ingin kamu pelajari secara pasti, saran saya sebaiknya kamu masuk SMA. Namun, kalau kamu udah kebayang nih nantinya mau berkarir di mana dan minat dengan bidang ilmu apa, maka sebaiknya kamu masuk ke SMK. Sedangkan untuk MA, MAK, menurut saya ini cocok banget buat kamu yang pengen mendalami agama Islam secara lebih mendalam. Selanjutnya, prospek lanjut kuliah. Ada 3 jalur yang dapat kalian lewati untuk masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama, SNMPTN, yang kedua SBMPTN, dan yang ketiga ujian mandiri. SNMPTN ini peluang besar bagi kamu yang memiliki nilai rapor bagus dan cenderung meningkat setiap semester. Namun biasanya perguruan tinggi lebih menyukai mereka yang berasal dari SMA. Namun, tidak menutup kemungkinan siswa-siswa yang berasal dari SMK juga dapat masuk jalur SNMPTN ini. Jadi, SNMPTN ini kita tanpa tes ya, karena seleksi yang dilakukan hanya menggunakan nilai rapor. Untuk SBMPTN sebenarnya berpeluang untuk semua peserta, baik SMA, SMK, MA, dan MAK. Hanya saja, kamu yang lulusan SMK atau MAK perlu belajar ekstra karena materi UTBK untuk masuk perguruan tinggi adalah materi-materi siswa SMA. Sedangkan untuk ujian mandiri ini adalah ujian yang diselenggarakan oleh masing-masing universitas. Pilihan jurusan perkuliahannya bagaimana? Oke, untuk SMA MA dibandingkan dengan SMK dan MAK, ini ada beberapa perbedaan pemilihan jurusan perkuliahan. Tadi kita sudah bahas, SMA MA ada 3 peminatan, MIA, IIS, dan IBB. Untuk mereka, para siswa SMA yang mengambil peminatan MIA, dia dapat memilih seluruh jurusan pada bangku kuliah, mau kedokteran, perawat, farmasi, teknik mesin, dan sebagainya. Sedangkan untuk ilmu-ilmu sosial ini ada beberapa jurusan kuliah anak IPA atau mungkin anak MIA yang tidak dapat dipilih anak ilmu-ilmu sosial. Contohnya, anak ilmu sosial kadang tidak diperbolehkan untuk memilih jurusan kedokteran di suatu universitas. Biasanya universitas negeri di Indonesia akan mensyaratkan calon mahasiswanya berasal dari SMA MIA atau program matematika dan ilmu alam. Sedangkan untuk mereka yang mengambil jurusan atau peminatan IBB atau ilmu bahasa dan budaya, seluruh jurusan bahasa dan sastra dapat dia ambil. Namun, ada beberapa jurusan anak MIA atau IIS yang tidak dapat dipilih anak IBB. Contohnya tadi ya, kalau jurusan di MIA ini cenderung ke ilmu alam seperti kedokteran, perawat, ini anak-anak ilmu bahasa dan budaya kadang tidak diperbolehkan untuk mengambilnya, kecuali jika dia mengambil di universitas swasta. Kemudian untuk jurusan IIS atau ilmu-ilmu sosial, kadang universitas tidak membolehkan anak IBB atau ilmu bahasa dan budaya untuk mengambil jurusan ekonomi akuntansi pada universitas tersebut. Namun sekali lagi ini bergantung universitasnya ya. Sedangkan untuk SMK dan MAK, apakah ada anak SMK yang lanjut kuliah? Ada. Banyak justru. Jurusan yang dapat diambil anak SMK adalah jurusan sesuai program keahliannya dan seluruh jurusan umum yang tidak mensyaratkan berijazah SMA MIA
ataupun IIS. Jadi misalnya kamu masuk SMK dengan bidang keahlian teknik informatika, kamu berpeluang besar untuk masuk ke jurusan yang sama ketika kalian meneruskan ke bangku kuliah. Dan bagi kalian anak-anak SMK, kalian juga boleh untuk mengambil jurusan yang bersifat umum. Contohnya, anak SMK mengambil jurusan sastra Indonesia atau mungkin sastra Inggris. Ini masih diperbolehkan karena jurusan-jurusan tersebut adalah jurusan yang bersifat umum. Namun, untuk anak SMK ada catatan tersendiri. Mereka harus mampu bersaing dengan anak SMA. Jika kamu mengikuti seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Oke, itu dia sekilas mengenai perbedaan antara SMA, SMK, dan MA/MAK. Semua punya plus dan minusnya tersendiri. Sekarang, kalian pikirkan baik-baik dan jangan lupa meminta restu orang tua agar kehidupan kamu bisa sukses di masa yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.